Satu ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah dan meminta kepada Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaidni anin nar. Ya Rasulullah, berilah saya kabar tentang apa saja yang saya perbuat sehingga saya bisa masuk surga dan menjauhkan saya dari neraka. Ini pertanyaan-pertanyaan luar biasa. Karena apa? Orang masuk surga itu tidak sekonyong-konyong bisa masuk surga. Dia harus mengupayakan sabab-sabab bisa masuk surga. Salah satunya dia harus beriman, dia harus sholat, dia harus mengerjakan perintah Allah. Nah, oleh karena itu Mu'adz bin Jabal bertanya, coba ya Rasulullah, panjenengan kasih tahu saya bagaimana caranya untuk masuk surga dan jauh dari neraka. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, laqad sa'alta an azimin wa innahu layasirun ala man yasarahu. Pertanyaan kamu itu Mu'adz luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena memang orientasi kita dalam hidup ini bukan kebahagiaan di dunia saja, melainkan kebahagiaan akhirat, yakni masuknya kita ke surga. Oleh karena itu tujuan kita adalah surga, otomatis kita harus mengupayakan bagaimana bisa masuk surga dan harus tahu caranya masuk surga. Itu kata Nabi, laqad sa'alta an azimin. Kamu itu bertanya tentang sesuatu yang luar biasa. Innahu layasirun alaman yasarallahu. Masuk surga dan juga jauh dari neraka itu mudah bagi orang yang oleh Allah dipermudah. Jadi kalau Allah mempermudah orang untuk masuk surga, akan mudah orang masuk surga. Contohnya di dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, man salaka thariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju jalan untuk menuntut ilmu, maka orang tersebut akan dimudahkan untuk masuk surga oleh Allah. Nah, kamu ini adalah termasuk bagian dari Ibnu Sabil, orang yang berjalan menuntut ilmu, orang yang jauh dari rumah menuntut ilmu. Kalau kamu betul-betul dalam perjalananmu, di usiamu, sampai kemudian nanti tamat, kamu betul-betul mencari ilmu, fa insyaallah kamu akan nanti dipermudah oleh Allah untuk masuk surga. Itu salah satunya. Tapi Nabi Muhammad ketika ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan, tabudullah la tusyrik bihi syai'an. Selain kamu mencari ilmu itu mempermudah kamu untuk masuk surga, ada pula perbuatan yang bisa membuat kamu bisa masuk surga. Salah satunya adalah tabudullah la tusyriku bihi syai'an. Kamu harus menyembah Allah dan jangan mensekutukan Allah. Kita menyembah Allah dengan sholat kita. Kita jangan sekutukan penyembahan kita terhadap Allah dengan yang lain. Sholat karena Allah. Jangan karena dilihat oleh orang. Jangan karena malu karena tidak sholat dilihat orang. Jadi sholat itu betul-betul karena Allah. Karena perintahnya Allah. Nah, itu namanya tidak menyekutukan Allah dalam menyembah Allah. Kita puasa juga sama. Jangan sampai kita puasa karena orang lain. Itu namanya syirik. Syirik itu ada dua macam. Syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali itu artinya syirik yang nyata. Contohnya adalah menyembah berhala. Dan juga ada syirik khafi. Syirik khafi itu apa? Ya tadi saya katakan, kalau kita beribadah kok kemudian ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, itu namanya kita menyekutukan Allah. Wong ibadah itu harusnya karena Allah tujuannya, bukan karena yang lain.
untuk kamu bisa masuk surga salah satunya adalah sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah. Itu salah satunya. Yang kedua, watuqimu sholata, tegakkanlah, kerjakanlah sholat. Karena apa? Sholat itu merupakan tiang agama, betul? As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, dia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia menghancurkan agama. Dan sholat itu adalah ibadah yang membedakan antara agama Islam dengan agama lain. Agama lain tidak ada sholat. Adapun istilah sembahyang mereka tidak sebagaimana sembahyang sholatnya kita. Kita itu sholat. Jadi kalau di definisi di fikih itu, sholat adalah aqwalun wa af'alun, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan muftatahatun bitakbiratul ihram. Ya, diawali dengan takbiratul ihram. Kemudian wa muhtatamatun bitaslim, diakhiri dengan salam. Itu sholat kita. Ada bacaan-bacaannya, ada gerakan-gerakannya. Yang ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Dan ini yang membedakan antara agama kita dengan agama lain. Kalau puasa, agama lain juga melakukannya. Walaupun puasanya mereka bukan di bulan Ramadan. Kalau sedekah, mereka melakukannya. Bahkan haji, orang Nasrani yang itu Kristen Ortodoks, Protestan, itu akan haji di Baitul Maqdis. Itu ada semacam itu keyakinan mereka. Nah, sementara kita hajinya ya di Makkah, begitu? Ya, yang Katolik mereka haji di Vatikan. Nah, kita hajinya sekali lagi di Makkah. Artinya apa? Ada sedikit kesamaan mengunjungi tempat suci dalam tanda kutip itu. Nah, tetapi sholat ini yang kemudian tidak ada kesamaannya di agama-agama lain. Itu sebabnya sholat ini menjadi ciri khas daripada agama Islam. Maka tegakkanlah sholat. Jangan pernah ditinggalkan sholat, karena dia adalah tiang agama. Waktu zakata yang ketiga, kalau kamu ingin masuk surga adalah kerjakan, tunaikan zakat. Zakat itu baik zakat fitri ataupun zakat mal, zakat mawasi dan lain sebagainya. Tunaikan zakat. Nah, zakat ini apa? Zakat ini berfungsi untuk membersihkan diri dan membersihkan harta benda kita dari kotoran-kotoran. Kotoran apa? Kita sering melakukan dosa. Betul tidak? Nah, oleh karena itu kita bersihkan nanti ketika kita setelah datangnya bulan Syawal, yakni pada saat malam takbiran 1 Syawal itu, setelah maghrib sampai sebelum sholat Idul Fitri. Itu kita tunaikan zakat fitri. Paham? Nah, kalau dilakukan setelah itu namanya mengkodok zakat fitri. Nah, terus zakat yang lain, zakat juruk itu ada nisabnya, ya kan? Zakat mal ada nisabnya dan ada haulnya. Itu dikerjakan kapan? Zakat mal itu kalau kita sudah 1 tahun memiliki sesuatu. Nah, kalau zakat juruk itu setiap kali kita panen, itu kita keluarkan sesuatu dari panen kita. Sama halnya ketika kita menambang emas, menambang batu bara dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita tunaikan karena apa? Di situ ada kotoran dalam tanda kutip yang bukan harta kita, yang Allah titipkan kepada kita, yang merupakan titipan itu untuk orang lain. Sehingga kita harus salurkan. Kalau kita tidak salurkan, maka kita adalah orang yang dolim. Orang yang dolim. Jadi apa yang kita dapat dari Allah, dari pekerjaan kita, dari apa dan lain sebagainya, dari perdagangan kita dan lain sebagainya, itu ada hak-hak orang lain di situ yang kemudian kita harus salurkan dengan cara zakat atau
sedekah. Nah, sedekah itu merupakan istilah, ada sedekah wajib, ada sedekah tatawu. Sedekah wajib yang dimaksud adalah zakat. Sedekah tatawu itu sedekah biasa, pemberian biasa. Yang selanjutnya untuk kita bisa masuk surga watasumu Ramadan, kita harus puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kapan? Ya di bulan Ramadan. Kalau kita sudah melihat hilal untuk masuknya bulan Ramadan, maka pada saat itu sudah wajib puasa. Akhirnya kapan? Akhirnya nanti ketika sudah dilihat hilal lagi dan sudah masuk bulan Syawal, maka pada saat itu berakhir dan kemudian kita Idul Fitri. Sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Itu kata Rasulullah. Puasa kamu dengan cara melihat hilal. Dan tidak berpuasa kamu alias berlebaran kamu setelah melihat hilal juga. Jadi ketetapan untuk bulan itu harus melihat hilal. Tapi tidak bisa melihat hilal tanpa hisab. Karena hisab itu adalah satu prediksi kapan bisa dilihat hilal. Andai kata di dalam hisab itu apa? Ilmu falak. Ilmu falak itu bisa memprediksi bulan akan berputar di mana. Nah, pada saat itu ketika andai kata diprediksi hari Senin, andai kata bulan itu bisa dilihat. Pada saat itu dilihat, ternyata betul ada, maka masuk sudah bulan selanjutnya. Gitu ya, atau berakhirnya bulan. Tapi kalau tidak ditemukan di hari Senin dengan cara melihat hilal, maka hari Selasa lah bulan selanjutnya. Nah, perlu diketahui juga bulan di dalam bulan Komariah itu tidak tetap. Bulan Ramadan itu bisa 30, bisa 29. Tidak boleh 28, tidak boleh 31. Jadi tidak tetap. Kalau bulan Syamsiah, bulan nasional itu kan tetap. Kalau ini apa nih? Bulan apa ini kita? Maret berapa hari? Nah, itu akan semacam itu terus. Ya enggak? Kalau di bulan Komariah tidak. Dia akan berganti-ganti, bisa 30, bisa 29. Tidak boleh 28, tidak boleh. Nah, tidak boleh 31. Maka dalam kaitan itu, andai kata kita prediksi di tanggal 29 itu muncul hilal, kok ternyata mendung, bagaimana kita menetapkan bulan selanjutnya? Yakni menyempurnakan bulan menjadi 30 hari. Gitu. Jadi kalau andai kata mendung nggak terlihat, sementara prediksinya adalah tanggal 29-nya, maka pada saat itu harus menyempurnakan menjadi 30 hari. Nggak boleh 31. Nah, itu adalah metodologi penetapan hilal yang paling hati-hati. Ada hisabnya, ada menggunakan ilmu untuk menetapkan hilal itu, tapi juga harus ada upaya pula untuk melihat hilal secara kasat mata, walaupun menggunakan teleskop. Betul, teleskop betul ya? Atau apa istilahnya? Teropong bendala langit. Nah, itu begitu. Puasa itu fungsinya untuk apa? Untuk mengekang hawa nafsu. Di mana kita manusia ini terdiri dari akal dan nafsu. Dan saya sudah pernah ceritakan, ketika Allah belum menciptakan manusia, Allah menciptakan dulu akal dan nafsu untuk kelengkapan manusia, agar berbeda dengan makhluk lain atau hewan. Nah, ketika Allah menciptakan akal dan nafsu, Allah bertanya untuk menguji mereka berdua. Yang pertama ditanya adalah akal. Akal ditanya, wahai akal, man anta wa man ana. Wahai akal, siapa kamu, siapa saya? Akal menjawab, ana abduh wa anta rabbi. Allah panjenengan niku Tuhanku, kula niki adalah hambamu. Itu akal. Sekali ditanya langsung tepat dan benar. Tapi nafsu berbeda. Nafsu itu ketika ditanya dan diuji oleh Allah, dikatakan man anta wa man ana ya nafs.
Siapa kamu nafsu dan siapa saya? Nafsu itu kayak orang Jakarta jawabnya, ana anta wa anta anta. Gue lo katanya. Kan kurang ajar itu nafsu, betul? Makanya kita harus hajar nafsu itu. Nafsu apa? Nafsu amarah yang kita maksud. Ditanya sama Allah yang mulia semacam itu, kok kemudian jawabnya loh gue. Kan minta dikaplok itu. Makanya jangan pernah kasih ruang untuk nafsu amarah. Kita hajar. Nafsu lantas kemudian ditanya kedua kalinya, man anta wa man ana ya nafs. Siapa kamu, siapa saya wahai nafsu? Katanya masih sama. Anta wa ana wa anta anta. Kamu ya saya. Saya atau gue Allah. Sampai 3 kali ditanya masih semacam itu sombongnya. Dia hamba, harusnya dia merendah. Kok kemudian sombong semacam ini? Maka daripada itu Allah katakan kepada malaikat, malaikat, seret ini, nafsu ini ke neraka. Dimasukkan ke neraka nafsu. Dibakar. Nafsu malah ketawa. Wah, nafsu malah tertawa itu. Loh kenapa kok tertawa? Nafsu itu dibuat dari api. Dimasukkan api akan membara. Betul? Nafsu ketawa-tawa. Akhirnya bagaimana? Keluarkan dia wahai malaikat dari neraka. Itu masukkan dia ke penjara. Dimasukkanlah nafsu ini ke penjara. Gak dikasih makan sampai puluhan tahun. Gak dikasih makan sampai puluhan tahun itu. Dia nangis. Dia jerit-jerit. Dia minta ampun kepada Allah. Ampun ya Allah. Kulo niki hamba, jenengan niku Tuhanku. Saya ini adalah seorang hamba ya Allah, dan engkau adalah Tuhanku. Dari situlah kemudian kita disuruh untuk berpuasa. Agar apa? Bisa menahan nafsu, menahan perbuatan-perbuatan yang hina, termasuk juga mau tidur nggak jadi tidur kalau bisa menahan nafsu. Bangunkan kok glosor ya. Makanya harus puasa. Nah puasa selain itu adalah untuk mendidik nafsu kita, menghajar nafsu kita. Puasa itu juga untuk apa? Merasakan bagaimana orang kok kemudian lapar dalam satu hari. Kita mungkin jarang lapar 1 hari, tapi ada beberapa orang yang lapar sampai 1 hari nggak makan. Nah dengan demikian siapa tahu hati kita akan menjadi takwa. Hati kita menjadi takwa. Di dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Duh nggak hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, aku wajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Jadi umat-umat Nabi terdahulu juga diberikan kewajiban puasa. Agar apa? Agar kita siapa tahu akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau seandainya kita sudah melakukan puasa kok nggak tambah takwa, kok nggak tambah takut kepada Allah, kok nggak tambah menghindarkan larangan Allah dan tidak tambah mengerjakan perintah Allah, maka puasanya gagal, puasanya nggak sesuai dengan harapan Allah. Oleh karena itu di puasa ini anak-anak santri itu pasti dibuat kegiatan yang ekstra, yang luar biasa. Dengan cara apa? Kilatannya ada duhur, ada asar, ada setelah subuh dan lain sebagainya. Nah itu fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk tadi agar kita tambah takwa. Amin, mudah-mudahan kita bisa takwa.